di sekeliling gedung tersebut itu ada pagar besi yang cukup tinggi dan ada rantai serta gembok. Gak ada seorang pun yang boleh masuk ke gedung tersebut apabila tidak berkepentingan. Pada satu sore, ada 3 orang remaja laki-laki yang nekat masuk ke gedung tersebut. Mereka pun menuju ke lantai 2 gedung tersebut, lalu mulai bermain jelangkung. Keesokan harinya, ada berita kalau salah seorang teman mereka itu tidak kembali ke rumah. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang hilangnya nyawa seorang remaja akibat ketidakhati-hatian. Cerita ini berawal dari sebuah gedung tua bekas pabrik konveksi yang ada di sebuah desa. Gedung itu kabarnya ditinggalkan oleh pemiliknya setelah pabrik tersebut bangkrut. Ada gosip yang mengatakan kalau bangkrutnya pabrik itu gara-gara batalnya kesepakatan antara sang pemilik pabrik dengan makhluk gaib. Tapi lagi-lagi itu semua hanya gosip. Warga desa hanya tahu kalau gedung tersebut ditinggalkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Karena tidak ada yang melanjutkan usaha tersebut, gedung itu pun semakin lama semakin terbengkalai. Karena ditinggalkan itu, gedung tersebut seolah-olah mempunyai kesan mistis. Apalagi di sekeliling gedung tersebut itu ada pagar besi yang cukup tinggi dan ada rantai serta gembok. Gak ada seorang pun yang boleh masuk ke gedung tersebut apabila tidak berkepentingan. Seiring berjalannya waktu, beberapa struktur dalam gedung tersebut semakin rusak. Dan makin lama, kesan angker dan mistisnya pun semakin terasa. Sampai pada satu sore, ada 3 orang remaja laki-laki yang nekat masuk ke gedung tersebut. Karena sudah bertahun-tahun, mereka bisa menjebol gembok di pagar itu dengan mudah. Kemudian mereka masuk ke gedung tersebut dengan tujuan ingin membuat konten. Di dalam gedung tersebut, mereka melakukan eksplorasi, mereka menelusuri lantai demi lantai sambil membawa kamera. Mereka berharap, ya syukur-syukur nanti mereka menangkap adanya penampakan. Setelah berjam-jam mereka mengelilingi dalam gedung tersebut, hasilnya nihil. Isi gedung tua tersebut nggak banyak. Ada beberapa meja dan kursi yang ditinggalkan dan semuanya sudah dalam keadaan rusak berat. Ada juga beberapa alat berat yang sudah nggak lagi berfungsi. Cuman itu yang mereka temukan di dalam gedung. Tapi tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, gimana kalau kita main jelangkung aja di gedung ini? Ya syukur-syukur nanti kita bisa menangkap penampakan betulan. Karena dari tadi kita kan udah mundar, mandir di setiap lantai, tapi kita nggak ketemu apa-apa. Usulnya si remaja ini awalnya tuh ditolak sama teman-temannya. Mereka bilang loh, jangan sembarangan loh. Ini gedung kan sudah entah berapa tahun terbengkalai. Kalau ada apa-apa gimana? Tapi yang mau main jelangkung tadi tetap bersikeras.
Ayolah, kan katanya kita mau buat konten. Siapa tahu aja kalau nanti kita main jelangkung, terus terekam ada satu ya semacam fenomena mistis, kita videokan, ntar siapa tahu kita viral. Dan gara-gara iming-iming ini, akhirnya kedua temannya pun setuju. Dan ternyata yang mengusulkan tadi itu sudah mempersiapkan segalanya dari rumah. Dia sudah membawa satu kertas yang berisi angka dan huruf, dan juga ada satu uang koin. Mereka pun menuju ke lantai 2 gedung tersebut, lalu mulai bermain jelangkung. Pada saat sedang bermain jelangkung, ternyata yang memberi usul tadi itu punya niat jahil. Dia ya diam-diam pada saat teman-temannya sedang serius, ia tahu kalau salah satu orang temannya itu sebenarnya penakut. Karena itu, dia berpura-pura ketika mereka sedang serius. Dia berpura-pura berteriak ketakutan yang membuat kedua temannya itu kaget. Lalu mereka semua lari keluar gedung. Sesampainya di tanah lapang depan gedung tersebut, si yang berusul tadi ketawa setengah mati. Tapi dia nggak sadar kalau saat itu cuman ada satu temennya yang lari keluar gedung. Dia kira teman yang lain tadi sudah lari lebih dulu. Dan mereka baru sadar ketika keesokan harinya ada berita kalau salah seorang teman mereka itu tidak kembali ke rumah. Orang tua dari anak tersebut itu melapor ke kepala desa. Katanya anaknya ini sebelumnya pamit mau pergi sama teman-temannya. Tapi kok udah ditungguin sampai malam itu nggak pulang-pulang. Kepala desa pun akhirnya membantu membuat laporan ke pihak yang berwenang. Ya tentu saja, yang pertama kali ditanyai adalah teman-teman mainnya. Hampir setiap remaja di desa tersebut ditanyai, kamu ngelihat nggak anak yang menghilang ini? Tapi nggak ada satupun anak-anak di desa itu yang ngaku. Dan kedua temannya tadi itu takut. Mereka takut kalau misalkan mereka ngaku kemarin kami menerobos masuk ke gedung bekas pabrik tadi. Itu nanti mereka akan dimarahi. Karena itu ya mereka pura-pura nggak tahu. Walaupun dalam hati ya mereka menyimpan perasaan takut, khawatir, bersalah. Sampai pada satu hari, si anak yang usil tadi akhirnya mengaku ke orang tuanya. Dia bilang, sehari sebelum si anak ini dilaporkan hilang, mereka menerobos masuk ke gedung bekas pabrik. Dan di sana mereka bermain jelangkung. Lalu setelah itu dia ngakunya mereka tiba-tiba lari keluar. Si anak ini dia ngomong ke orang tuanya dalam keadaan sambil menangis. Dia ngaku setelah beberapa hari itu dia nggak bisa tidur. Karena dia selalu bermimpi kalau temannya yang hilang itu mendatangi dia sambil minta tolong. Temannya ini selalu bilang, aku minta tolong kasih tahu dong ke orang tuaku. Aku tuh masih ada di dalam gedung. Tolong dong bantuin aku supaya jasadku itu bisa dikuburkan dengan layak. Dan dari sini, ia mendapat feeling kalau temannya itu kemungkinan sudah tidak bernyawa. Apalagi sudah hampir berlalu seminggu tuh setelah temannya ini dilaporkan hilang. Karena terus-terusan diteror oleh mimpi yang sama, anak ini pun gak tahan dan dia pun melapor ke orang tuanya. Orang tuanya ini kemudian melapor ke kepala desa dan dibantu beberapa orang warga, mereka masuk ke dalam gedung tadi. Dan ketika pintu pabrik itu dibuka, mereka sudah mencium
ada bau busuk. Dan setelah bau busuk tersebut ditelusuri, mereka menemukan di lantai dasar ada jasad seorang anak yang sudah dalam keadaan separuh membusuk. Dan saat dilihat dari baju yang dikenakan dan juga dari ciri-ciri fisiknya, semuanya sesuai dengan anak yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya tersebut. Keadaan anak itu sangat mengenaskan. Lehernya tertekuk secara tidak wajar, kedua kakinya patah, terbuka, dan kelihatan ada tulang yang menonjol keluar. Dan lukanya tersebut sudah mulai membusuk dan dikerumuni belatung. Dan tubuh anak tersebut juga sudah mulai membengkak dan mengeluarkan bau busuk. Warga kemudian memanggil pihak yang berwenang, dan jasad anak tersebut pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dan memang setelah dilakukan penyocokan antara ciri khas anak yang hilang tadi dengan jenazah tersebut, memang itu adalah anak yang hilang. Dapatkan adanya patah tulang terbuka pada kedua kaki, dan ketika dilakukan pemeriksaan pada bagian leher, teraba adanya patah tulang leher. Keluarga dari korban ini menolak untuk dilakukan otopsi karena mereka menganggap ini kecelakaan. Dari hasil olah TKP dan juga keterangan beberapa saksi, diduga pada saat anak ini dan teman-temannya ini lari dari lantai 2, anak ini menginjak satu bagian lantai yang sudah lapuk. Dan ia pun jatuh ke bawah. Tapi karena saat itu teman-temannya juga dalam keadaan ya lagi panik, lagi lari, gak ada yang sadar. Dan ketika jatuh ke bawah tadi, anak tadi itu badannya sempat menghantam, ada satu alat berat yang ditinggalkan. Ini menyebabkan patah pada tulang lehernya. Dan ketika tubuhnya menghantam lantai, itulah yang mengakibatkan kedua kakinya patah. Dan anak itu pun tewas di tempat. Kedua temannya tentu saja sangat menyesal. Mereka cuma bisa menangis, memohon maaf kepada orang tua korban ini. Ya, kedua orang tua korban menganggap ini kecelakaan. Mereka tidak memperpanjang kasus tersebut. Walaupun begitu, mereka tetap merasa sangat kehilangan dan terpukul atas kematian anaknya ini. Karena anaknya ini usianya masih sangat muda dan caranya betul-betul tragis. Dan saking tidak tahannya, akhirnya orang tuanya tadi memutuskan untuk pindah dari desa tersebut. Supaya mereka gak dibayang-bayangi dengan kematian tragis anak mereka. Kasus ini mengingatkan kita akan bahayanya mengabaikan satu peringatan yang jelas-jelas sudah ada tujuannya. Di awal tadi kan sudah disebutkan, gedung ini nggak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Karena gedung itu sudah tua, sudah lapuk, dan bisa membahayakan. Dan konon katanya, gedung ini masih berdiri di situ. Dan setiap orang yang melihat gedung tersebut merasa seakan-akan gedung itu adalah peringatan. Peringatan akan resiko yang mungkin timbul dari rasa penasaran yang tidak terkendali. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.